Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Andriansyah dengan NIM 333620031, akan menjelaskan tentang kesetimbangan kimia part kedua. Subbab yang dibahas pada kesetimbangan kimia ini yang ada 4 subbab. Yang pertama itu faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan reaksi. Yang kedua, tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan Kp. Yang ketiga, hubungan Kc dan Kp. Yang keempat, aplikasi reaksi kesetimbangan di industri. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan reaksi. Prinsip Le Chatelier: jika suatu perubahan dilakukan pada sistem dalam kesetimbangan, akan terjadi reaksi yang melawan perubahan tersebut. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran kesetimbangan menurut Le Chatelier adalah: 1. Perubahan konsentrasi. Yang kedua, perubahan tekanan. Yang ketiga, perubahan volume. Yang keempat, perubahan suhu. Yang kelima, perubahan katalisator. Perubahan konsentrasi. Berdasarkan prinsip Le Chatelier, penambahan reaktan dalam sistem yang telah setimbang akan menggeser reaksi untuk bergerak ke arah kanan atau ke arah produk, dan sebaliknya. Untuk pengurangan konsentrasi akan menggeser reaksi ke arah kiri atau ke arah reaktan. Selanjutnya, perubahan tekanan. Perubahan tekanan juga akan mengganggu sistem kesetimbangan yang sudah terbentuk. Ketika tekanan sistem meningkat, maka kesetimbangan akan bergeser ke sisi yang jumlah koefisiennya lebih sedikit. Begitu pula sebaliknya, ketika tekanan sistem berkurang, maka kesetimbangan akan bergeser ke sisi yang jumlah koefisiennya lebih banyak. Dalam hal ini, koefisien reaksi sangat berpengaruh karena koefisien akan menentukan jumlah mol dari suatu zat. Selanjutnya, perubahan volume. Jika volume diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang memiliki jumlah koefisien yang besar. Begitu juga sebaliknya. Jika volume diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang memiliki jumlah koefisien yang kecil. Selanjutnya, perubahan suhu. Besarnya suhu akan berpengaruh terhadap energi kinetik reaksi. Semakin besar suhu, maka semakin besar pula energi kinetik zatnya, sehingga laju reaksi berjalan semakin cepat. Apabila suhu reaksi dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang menyerap kalor atau disebut reaksi endotherm. Sedangkan apabila suhu diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang melepas kalor atau disebut reaksi eksotherm. Katalis. Apa itu katalis? Katalis adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi, tetapi tidak mempengaruhi jumlah produk. Tidak mempengaruhi jumlah produk. Katalis sendiri berfungsi menurunkan energi aktivasi agar waktu yang diperlukan untuk bereaksi lebih singkat. Tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan Kp. Ada dua, yaitu homogen dan heterogen. Tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial disebut tetapan kesetimbangan parsial dinyatakan dengan Kp. P itu pressure atau tekanan. Konstanta atau tetapan kesetimbangan tekanan atau Kp adalah perbandingan tekanan parsial produk dan tekanan parsial bereaksi dipangkatkan dengan koefisien masing-masing pada suatu reaksi kesetimbangan. Untuk sistem kesetimbangan gas, perhitungan tetapan kesetimbangan dapat dilakukan dengan menggunakan tekanan parsial tiap gas. Untuk menghitung homogen, untuk reaksi homogen kita punya rumus Ka. Dalam bentuk gas, homogen tuh termasuk sejenis kayak gas bertemu dengan gas, hasilnya gas, nggak tercampur atau solid atau liquid dan lain-lainnya. Rumusnya itu udah Kp. Bisa kita dapat lihat di gambar yang sini, yang di tabel sini kita dapat lihat keterangannya itu ada Pa, Pb, Pc, Pd, masing-masing merupakan tekanan parsial zat A, B, C, dan D. Tekanan parsial gas ideal, misalnya A, dapat dihitung dengan persamaan berikut. Pa sama dengan jumlah mol A dibagi jumlah mol tetapan gas dikali P total. P total atau tekanan total ialah penjumlahan seluruh tekanan pada sistem kesetimbangan
yaitu PA plus PB plus PC dan plus PD. Selanjutnya ada contoh soal. Contoh soal untuk homogen. Pada T derajat Celcius di dalam ruangan 10 liter terdapat kesetimbangan 0,2 mol PCl5, 0,3 mol PCl3, dan 0,1 mol Cl2. Menurut reaksi setimbang, kita cara ngitungnya pakai rumusan tadi yang ada di tabel, itu K dikali PCl3, Cl2, PCl5. Molnya kita masukkan ke sini 0,3, tadi udah disebutin yang ini ada PCl, tinggal masukkan saja 0,3 per 10 karena di dalam ruangan 10 liter, kita tinggal masukkan terus jadi hasilnya 0,015. Selanjutnya heterogen. Heterogen itu campuran, bisa gas dicampur liquid atau gas dicampur apa? Dicampur solid. Rumusnya kita dapat lihat di situ, ada Kp sama dengan Pc segala macam, kita dapat lihat di tabel. Keterangannya itu Pb, Pc, Pd masing-masing merupakan tekanan parsial zat B, C, dan D. Tekanan parsial gas ideal misalnya B dapat dihitung dengan persamaan berikut. Pb sama dengan jumlah mol B dibagi jumlah mol tetapan gas dikali P total. P total masih sama, tekanan total ialah penjumlahan dari seluruhnya, PA, PB, dan PC dan PD. Catatan, reaktan atau produk yang mempengaruhi tetapan kesetimbangan adalah reaktan atau produk yang berwujud larutan aqua dan gas. Contoh soal untuk heterogen. Di dalam ruangan tertutup yang volumenya 10 liter dipanaskan 5 gram CaCO3 pada 700 Kelvin. CaCO3 terurai membentuk reaksi kesetimbangan. Reaksinya itu ada CaCO3 solid menjadi CaCO solid ditambah CO2 gas. Volume CO2 yang terdapat pada saat setimbang adalah 22,4 ml. Hitunglah nilai tetapan kesetimbangan. Mol CaCO3 itu 6 sama dengan mol itu 5 gram per 100 sama dengan 0,05 mol. Untuk CO2 sendiri jika dilakukan di P itu sama dengan 1 atm. Maka untuk mencarinya kita untuk menentukan rumus R itu P dikali VR dikali T sama dengan 1 atm dikali 0,0224 dikali 0,2024 liter dikali 0,082 dikali 700 Kelvin sama dengan 3,9 dikali 10 pangkat min 4 mol. Reaksi yang terjadi adalah ada MRS, kita nyari MRS nya 0,05 dikurang 0,00039 menjadi 0,0496. Karena sebelahnya yang N itu 00, kita langsung tambah aja, kita turunkan 0,00039. Untuk menentukan Kp nya sendiri kita harus menentukan Kc nya terlebih dahulu. Kc CO2 sama dengan 0,00039 dibagi 10 sama dengan 3,9 dikali 10 pangkat min 5 mol. Nah, kita tinggal cari masukkan rumus Kp yang sebelumnya itu Kc dikali RT pangkat delta N sama dengan 3,9 dikali 10 pangkat min 5 dikali 0,082 dikali 700, hasilnya 2,23 dikali 10 pangkat min 3. Selanjutnya hubungan Kc dan Kp. Hubungan antara Kc dan Kp dapat dirumuskan sebagai berikut untuk sistem gas. Dapat Kp sama dengan RT pangkat delta N, di mana Kc itu adalah ketetapan keseimbangan berdasarkan konsentrasi. R itu tetapan gas umum yang ketetapannya itu 0,082 liter atm per mol Kelvin. Suhu, T itu suhu satuannya Kelvin. Delta N itu selisih koefisien gas produk dengan reaktan. Contoh soalnya. Tentukan apakah Kp dan Kc memiliki harga yang sama dari reaksi berikut. Reaksi di sini ada 2 NO gas menjadi N2 gas ditambah O2 gas. Untuk rumus Kp tadi kita tahu Kc RT pangkat delta N. Untuk mencarikan sama dengan untuk
memiliki harga yang sama, kita perlu RT pangkat delta N itu 1. Kita tahu bahwa yang pangkatnya 1 itu pangkat 0. Jadi kita cari delta N-nya itu 0, yang kita cari koefisiennya. Delta N sama dengan jumlah koefisien produk dikurang jumlah koefisien reaktan. Di sini N2 2NO memiliki koefisiennya 2 dan reaktannya N2 dan O2 memiliki reaksi 1 tambah 1 2 sama dengan 0. Jadi kita bisa simpulkan reaksi tersebut memiliki harga yang sama Kp dan Kc-nya. Selanjutnya aplikasi reaksi kesetimbangan di industri. Untuk amonia, pembuat amonia itu kita dapat pembuatan amonia atau kita sebut NH3. Asam sulfat. Asam sulfat untuk pembuatan asam sulfat yaitu H2SO4. Gas kalor itu pembuatan gas kalor atau Cl2. Pembuatan amonia NH3. Amonia merupakan gas tidak berwarna, mudah larut dalam air, berbau khas, dan merupakan senyawa nitrogen yang sangat penting. Amonia banyak digunakan sebagai pelarut bahan peledak, obat-obatan, dan bahan dasar produk. Amonia dibuat dengan cara mereaksikan gas nitrogen dengan gas hidrogen. Proses pembuatan amonia pertama kali dilakukan oleh Fritz Haber dan Carl Bosch. Oleh karena itu, pembuatan amonia dikenal dengan proses Haber-Bosch. Dengan persamaan reaksi berikut, N2 gas ditambah 3H2 gas menjadi 2NH3 gas. Delta H-nya itu minus 93 kJ. Reaksi kesetimbangan pada pembuatan amonia tersebut merupakan reaksi eksoterm. Pembuatan asam sulfat atau H2SO4. Pembuatan asam sulfat dilakukan melalui proses kontak. Caranya dengan membakar belerang murni di udara agar terbentuk gas SO2. Reaksinya itu S solid ditambah O2 gas menjadi SO2 gas. Beberapa kegunaan asam sulfat sebagai berikut: sebagai bahan dasar pada industri cat, plastik, aki, tekstil, dan bahan peledak. Yang kedua, digunakan pada proses pemurnian minyak tanah. Yang ketiga, sebagai bahan dasar pupuk amonium sulfat dan asam fosfat. Yang keempat, untuk menghilangkan karat besi pada baja sebelum dilapisi seng atau timah. Yang kelima, untuk membuat zat warna. Pembuatan gas kalor Cl2. Pembuatan gas kalor dilakukan dengan proses diakon. Caranya dengan mengoksidasi gas asam klorida dengan oksigen di udara. Reaksi berlangsung dengan persamaan berikut: 2HCl gas ditambah setengah O2 gas menjadi H2O gas ditambah Cl2 gas. Delta H-nya sama dengan minus X kJ. Reaksi tersebut dapat dipercepat dengan katalis CuCl2. Selain dengan katalis, reaksi dapat dipercepat dengan mengatur suhu optimal reaksi yaitu sekitar 430 derajat Celcius dan tekanan 200 atm. Hal ini karena reaksi kesetimbangan tersebut berlangsung secara eksoterm. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.